Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama Silviusia dari UT Padang. Izin untuk wawancara ya Pak seputar budidaya ikan ini. Oke. Ya, bersama dengan Bapak siapa? Bapak Marzuki. Pak Marzuki, ya pekerjaan Bapak sehari-hari apa Pak? Bertani sama berternak budaya lele. Ya. Ini lokasi apanya Pak? Tempat budidayanya di mana ya Pak? Alamat lengkapnya Kecamatan Tigonegari, Kabupaten Pasaman. Mungkin langsung saja wawancara ya Pak ya seputar pembudidayaan ikan lele Pak ya. Ini sejak kapan mulai budidaya ikan ini Pak? Ini udah berlangsung 3 tahun. 3 tahun ya Pak ya. Jenis ikan yang dibudidayakan apa aja Pak? Ikan lele. Lele saja Pak? Satu jenis ikan lele. Ini jenis kolamnya kolam apa ini ya Pak? Kolam terpal. Terpal. Ya. Ukuran kolamnya berapa Pak? Satu unit kolamnya ukurannya 4x6 meter. Kapasitas volume airnya Pak berapa ini? Volume ketinggian airnya ini 1 meter. 1 meter Pak ya. Nah. Ini tahapan budidayanya di sini ada apa aja Pak? Budidaya. Ya, adakah pembenihan, pendadaran, atau ini pembesaran khusus Pak? pembesaran semua. Khusus pembesaran Kalau Pak, untuk ya? pembenihan sekarang belum bisa lagi karena keterbatasan cacing kan gitu. Ini sistem budidayanya apa ya Pak? Apakah monokultur, polikultur atau Ini bioflok, monokultur. monokultur ya Pak ya. Ini sumber benihnya dari mana Pak? Dari BBI setempat. BBI. Setempat. Kerjasama dengan BBI. Bagaimana cara teknik penebaran benihnya Pak? Ini sebelum penebaran benih, terlebih dulu kita sediakan terpalnya, satu selangnya, pokoknya yang membantu lah untuk pengisian kolam. Nah, itu. Baru di apa Pak ya? Itu sudah diisi air, kolam tersebut itu diendapkan selama 1 minggu fermentasi. Pak, ya? Baru ditebar pembenihan. Dalam satu kolam itu berapa benih yang ditebarkan Pak? Kalau ukuran 4x6 maksimal saya isikan itu kisaran 2.500 ekor. 2.500 ekor Pak ya? Satu kolam. Satu kolam. Itu pakannya pas awal penebaran apa itu ya Pak? Kalau ukuran pembenihan yang ukurannya 5-7 cm, biasanya ukuran itu ukuran pelet yang dipakai itu sejenis PF99. Nah, itu kadar proteinnya itu kisaran 38%. 38%. Ya, proteinnya. Itu dosisnya Pak berapa sekali pemberian sehari itu berapa kali? Kalau untuk 10.000 itu habis pakan satu hari itu 1 kilo. 1 kilo Pak ya? 1 kilo. Berarti kalau untuk berapa minggu itu Pak sebelum dipindah? Pindah. Itu. Kalau untuk tahap pakan F9 itu sampai 1 minggu. Paling minggu, lama ya? itu. 1 minggu. Itu pindah ke. Kalau untuk yang pemula ini kan yang masih kecil ini 10.000 kapasitasnya. Setelah itu baru dibagi 2.500. Disortir, ya disortir kan untuk pembesarannya nanti kan. Itu seminggu berapa tadi Pak? F99. F99. Setelah itu pakannya pakan apa lagi Pak? Itu setelah F9 naik F781. Itu. Itu berapa lama Pak? Itu kisaran 10 hari. 10 hari? Iya, 10 hari. Setelah itu Pak, ada lagi Pak? Setelah itu untuk finishing akhirnya pemberian pakannya itu 78-2. Itu sampai akhir panen. Sampai panen Pak sampai ya? panen itu. Itu sehari itu berapa kali pemberian pakan Pak? Sama 3 kali sehari. 3 kali sehari, Iya. 1 kilo? Enggak, udah berubah. Kalau untuk udah mencapai makannya 78-2 itu satu harinya ada 16 kilo sampai 20 kilo sehari. Banyak Pak ya? Kalau untuk menjaga kualitas air, adakah pengecekan pH, suhu, atau pergantian airnya? Ada, pakai alat ukur pH kami. pH ya Pak ya? Kalau untuk penggantian airnya Pak, ada? Ada, jika pH-nya itu tidak bagus dengan standar kolam, untuk kolam lele itu kami ganti. Contohnya asamnya naik kan? Nah, itu berarti ada dikuras perlu dulu? Dikuras sedikit untuk pergantian air. Baru tambah air. Airnya dari mana sumbernya Pak? Di sini saya memakai sumur bor. Sumur bor Pak ya? Sumur bor dari dalam tanah. Sering penggantian airnya Pak? Minimal sampai panen tuh ada 2 kali pergantian air. 2 kali ya Pak? Dalam satu kolam itu. Itu berapa persen apanya Pak rata-rata penggantian airnya Pak? Kisaran
dari 1 meter ketinggian air itu yang dikuras kisaran 40%. 40% Pak ya. 40%. Apakah ada terjadi penyakit pada ikan Pak? Ada yang sering terjadi itu penyakit kembung. Kembung ya, Pak ya? Kembung, penyakit kembung. Itu terjadinya karena perubahan cuaca. Itu cara mengatasinya apa yang Pak lakukan? Satu, kalau obat alami daun pepaya, kalau memakai zat kimianya itu produk booster. Booster. Itu daun pepayanya dikasih langsung atau ada perlakuan khususnya? Direbus ada, dilakukan langsung juga ada. Ada apanya Pak pengaruhnya kan? Ada pengaruhnya. Kalau untuk perkembangan beratnya Pak, berat dan panjang ikan dari awal hingga panen? Itu kalau dari pembenihan masuk ukuran 5-7 cm, itu sampai panen itu ada ukuran kilo. Ya. Ada 1 kilo itu ada 8 ekor, ada 7 ekor, ada 10 ekor. Nah, itu. Itu berapa lama itu Pak selama pemeliharaan dari awal sampai panen ini berapa? Kisaran lama? Dari awal masuk kisaran 60 sampai 65 hari. Paling lama. 2 bulanan Pak ya? 2 bulanan. Kalau untuk tingkat kelangsungan hidupnya Pak, berapa persen yang hidup Pak? Kalau dari 10.000 ekor benih kita masukkan itu, yang paling sering ditemui kisaran 8.000 sampai 9.000 ekor. Yang itu, sisanya Pak ya? Sisanya. Tapi walaupun 8.000 sampai 9.000, tapi kita tetap panen per kilonya 1 ton, hitungan ton. Kita panen. Jadi kan dari yang 10.000 itu dapat 8.000, nanti kan Pak dibagi-bagi 2.500. Yang 2.500 ini sampai panen ada nggak yang mati Pak? Ada, tapi masih dalam matinya itu masih dalam standar. Nggak parah. Kisaran berapa Pak? Sisanya Pak dari 2.500? 2.500 paling mati paling banyak itu 20 ekor. Itu Pak, ya? Sedikit. Kalau untuk biaya pakannya Pak selama 1 kali panen ini Pak? Biaya pakannya itu dari pembenihan masuk sampai pakan tuh kita termodal 16 juta. 16 juta Pak ya? Dengan hasil panen 1 ton? 1 ton. Sekilonya berapa dijualnya Pak? Kalau jual 20.000 1 kilo. 20.000 ya? 20.000. Ada enggak masalah atau hambatan yang sering terjadi selama budidaya ini Pak? Kalau hambatannya, kalau untuk usaha itu pasti ada hambatannya. Tapi dalam hambatan itu pasti ada solusinya. Hambatannya itu cuaca sering hujan, tuh pH asam tuh naik. Tapi solusinya kita kasih garam dan zat-zat kimia tadi kan, itu solusinya. Kalau untuk pemakaian ini Pak? Ini mengatasi suhu air juga. Suhu air Pak ya, tidak terlalu panas Pak ya? Iya. Apakah usaha ini menurut Bapak menguntungkan atau tidak? Tolong jelaskan Pak. Selama berbudaya ikan lele selama 3 tahun itu menguntungkan. Menguntungkan. Apakah ada bantuan atau penyuluhan dari pemerintah atau penyuluh perikanan selama ini Pak? Untuk sampai sekarang belum ada ya Pak ya? Masih mandiri sendiri ya. Mungkin ada rencana ke depan yang dapat disampaikan untuk budidaya ikan yang Bapak usahakan ini? Ya, kalau untuk kedepannya tentang budidaya lele ini berharap dari penyuluh dapat memberikan pelatihan yang memajukan budaya lele. Kan ini kan masih monokultur kan. Kalau dapat besok pelatihannya kayak bioflow. Bioflow untuk lebih menghemat pakan dan efisiensinya lebih tinggi kan. Itu dari pihak saya itu adanya pelatihan dari penyuluhan. Mungkin sekian ya Pak ya, semoga usaha yang Bapak jalankan lancar ya Pak. Terima kasih ya Pak wawancaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.